Oke, baiklah, selamat pagi yang ada di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu pelajaran mengenai King of the Mind atau raja di dalam pikiran kita. Dan kita sudah tahu raja itu adalah kita punya will atau willpower ya, atau kuasa berkehendak. Itu adalah raja karena kita sudah belajar waktu lalu. Dan dialah yang mengambil keputusan, ya kan? Dan itu terdapat di lobus depan atau bahasa Inggrisnya frontal lobe. Nah, kita tahu bahwa karena dia itu adalah raja, dia itu yang memiliki kuasa untuk menentukan harus kemana. Nah, setan tahu bahwa the willpower itu karena dia yang kontrol, jadi setan mau gunakan untuk melemahkan setiap apa namanya di otak kita, khususnya di frontal lobe atau lobus depan itu, yang ada di situ adalah the will power atau kingly power, dialah raja, supaya apa waktu otak kita lemah, kita itu akan tidak ada kuasa untuk membedakan antara yang baik dengan yang benar, atau kita tidak ada kuasa untuk melawan godaan setan. Dan kita tahu bahwa di Markus 3 dia bilang untuk merampas rumah seseorang itu, yang strongman itu atau orang yang kuat itu harus diikat dulu. Dan kita tahu yang kuat itu di dalam kita punya otak itu adalah em, kita punya will, karena dia adalah kingly power. Kalau kingly itu kan yang paling besar, paling tinggi, dia yang mempunyai otoritas, dia yang menentukan mau harus kemana, ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, dia itu raja. Jadi karena setan tahu itu yang sangat penting, dia akan menyerang di otak kita itu sampai otak kita itu lemah, dan yang menjadi eh, otak kita lemah sampai tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang jahat. Akhirnya di saat kita punya otak lemah, masih ingat dia punya prinsip bahwa setan itu juga mau sit on the throne atau mau duduk di tahta, dia mau jadi seperti raja. Jadi Tuhan yang paling atas, setan di bawah. Jadi sekarang setan mau putar balik, dia mau jadi di atas gitu. Jadi waktu setan yang di atas, kita lihat ya di otak kita itu ada higher power which is di frontal lobe, dan lower power itu di limbic system. Kita sudah belajar waktu lalu. Dan kuasa yang lebih tinggi itu frontal lobe itu, nama lain itu adalah eh, di situ adalah kita punya alam sadar atau conscious mind. Kalau di limbic system itu adalah unconscious mind atau subconscious, itu alam di bawah, alam bawah tidak sadar. Apa lagi, Li? Alam Em, bawah sadar. Alam alam bawah bawah. sadar. Hah? Kalau conscious apa? Alam sadar. Kalau ini alam bawah sadar gitu. Iya, iya, Oke, betul. oke, oke. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ di alam sadar kita ini yang ada di frontal lobe ini depan, dia itu yang bikin keputusan, dia itu yang membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Kalau di alam bawah sadar itu dia terima informasi apa adanya gitu. Kalau sudah masuk begitulah, dia nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia ambil semua informasi itu seakan-akan itu realitas. Seperti itu ya, nggak ada filter gitu. Itu unconscious mind atau pikiran bawah sadar. Dan di situ ada, dan di situ di limbic system, dan di limbic system kita itu juga ada yang mengontrol kita punya appetite, kita punya selera makan. Em, di situ juga yang kita bahas waktu lalu sedikit ada dopamin. Nanti in the future kita akan bahas mengenai dopamin atau ya neurotransmitter atau hormon dopamin secara detail dan bagaimana itu bekerja di otak kita. Ini sangat penting karena inilah yang bisa membuat bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Oke. Jadi di bawah sadar, di alam bawah sadar itu atau unconscious mind itu yang limbic system itu, mereka itu yang oke, yang
kayak kita mau survive gitu, bagaimana kita makan, kita minum, kita punya pasangan hidup, kita punya tempat tinggal, keinginan, hawa nafsu, ada semuanya di limbic system. Dan itu Tuhan ciptakan untuk manusia ya, itu bukan suatu hal yang jahat. Tapi sebelum Adam jatuh itu, kita punya frontal lobe itu, dia yang menguasai kita punya limbic system. Jadi misalnya limbic system bilang, oh kita sudah lapar gitu. Nah di frontal lobe bilang, oke, sudah berapa jam kamu makan? Kamu makan terakhir jam berapa? Atau something like that ya. Jadi dia punya frontal lobus yang depan itu yang kontrol di bawah gitu. Dan itu sudah digambarkan dengan sistem pemerintahan Tuhan. Tuhan lebih tinggi, kemudian ada malaikat, kemudian manusia, dan manusia menguasai binatang. Tetapi pas Adam dan Hawa jatuh terbalik gitu. Limbic system yang naik ke atas gitu. Atau kita punya hawa nafsu yang menguasai. Jadi makan anytime gitu ya. Minum setiap kapan saja kita mau, makan kapan kita mau hubungan suami istri dengan siapa saja, kapan saja, dengan seperti begitulah. Jadi kita punya frontal lobe itu yang kebalik gitu. Makanya kita itu waktu jatuh dalam dosa itu we are in the image of Satan kan, kita mempunyai the mind of Satan. Ini pikiran setan. Nah, the true education atau pendidikan yang benar itu adalah Tuhan mau mengembalikan apa? The image of God atau frontal lobe di depan ini yang menguasai di limbic system seperti itu. Jadi itulah yang kita mempelajari bahwa setan mau ikat ini atau menguasai kita punya frontal lobe karena dia tahu di sinilah yang membuat setiap keputusan. Oke, nah itu ya kesimpulan yang kita sudah pelajari pada waktu lalu dan bagaimana apa namanya Adam dan Hawa itu mereka jatuh dalam dosa, yaitu seperti itu gitu loh. Setan mau kontrol Hawa punya pikiran dengan menggunakan hipnosis. Hipnosis itu adalah putar balik ya, dia punya limbic system itu yang naik ke atas, makanya itulah pikiran setan ya, the mind of Satan itu limbic system yang kontrol itu frontal lobe. Kita tahu kita ada kasih kutipan mengenai sebelum Adam dan Hawa jatuh. Nah ini dia. Oke, kebaliknya gimana ya? Oke, oke, no. Oke, ini dia ya, ini dia. Dia bilang, ini Adam, ini sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang kita tanya, ada Lali sama Onang di sini. Oke. Kita tanya ya, kalian decide ini di mana gitu, di otak mana, limbic system atau frontal lobe. Oke? Dia bilang, Adam punya affection were pure atau murni. Dia punya appetite and passion. Sekarang kita tanya, selera makan dengan passion itu atau hasrat itu di mana? Apakah dia punya Limbik. di Limbik. listrik? Under the control of reason. Reason itu di mana, Li? Frontal lobe. Gitu. Jadi, kalau kita baca kutipan Ellen White dengan tahu anatomi dan fisiologi itu, kita bisa tahu, oh ini di frontal lobe, ini di limbic system gitu ya, ini di lobus otak depan dengan ini di limbic system. Jadi, ini yang benar ya, maksudnya ini frontal lobe itu yang kontrol apa? Limbic system gitu. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Terus he was holy and happy in bearing the image of God in perfect obedience. Nah, makanya kalau untuk tadi kan kita bilang waktu yang tadi sesudah Adam dan Hawa jatuh, mereka mempunyai image of Satan kan? Karena image of Satan itu yang di limbic system itu dia yang naik ke atas gitu. Frontal lobe itu yang dikontrol oleh limbic system, itu image of Satan. Jadi kita punya appetite, kita punya selera, itu tidak terkontrol sama sekali gitu. Jadi istilahnya setan yang mau duduk di tahta. Karena ini throne ini, the throne ini adalah kita punya otak di depan frontal lobe.
Jadi mereka suci, mereka perfect obedience. Karena apa? Kenapa mereka perfect obedience? Karena frontal lobe yang kontrol. Setan tahu kalau kita dapat ini frontal lobe di depan ini, kita pasti akan kontrol manusia. Nah, itulah yang dia gunakan terhadap Adam dan Hawa. Oke? Sekarang 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 kita tanya lagi ya. Pelajaran yang pertama diberikan kepada Adam adalah self-denial, penyangkalan diri. Oke? Kendali pemerintahan diri ditempatkan di tangannya. Sekarang kita tanya, judgment, pertimbangan, reasons, and conscious, itu di mana? Pertimbangan, akal, hati nurani itu di mana? Frontal Frontal lobe. lobe. That's right. Frontal lobe. Exactly. Itu harus memegang kendali. Jadi bisa mengerti ya sekarang kutipan Ellen White itu kalau kita baca. Oh, judgment, reason, pertimbangan, akal, hati nurani. Dia yang harus pegang kendali. Jadi dia yang harus memerintah limbic system. Ini kan dia bilang penyangkalan diri. Jadi lapar, oke. Frontal lobe bilang, oke, pertimbangannya apa? Sekarang selesai lapar. Sekarang kita ulangi itu ya, karena itu contoh yang kita bisa berikan yang sehari-hari. Sudah berapa jam makan? Dari jam ini ada self denial, ada self control seperti itu ya. Jadi ini kita punya frontal lobe pegang kendali. Kamu misalnya jangan dulu makan belum 5 jam. Seperti itu. Oke? Atau apa saja ya, apa saja yang kita bisa lihat yang ada hubungan dengan frontal lobe dengan limbic system. Seperti itu. Jadi frontal lobe yang pegang kendali. Berarti frontal lobe yang jadi raja terhadap limbic system. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah belajar waktu lalu bagaimana setan ini em, mau membuat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Pertama dia goda Hawa ya. Jadi kita lihat ini, the power of hypnosis. Nanti di end of study kita lihat apa yang setan gunakan. Hanya ada 2 contoh yang kita kasih. Nanti next week kita akan bahas lebih dalam mengenai em, apa namanya, kita punya otak lebih dalam dan bagaimana untuk kita bisa, apa yang membuat kita bisa jatuh dan apa hal-hal yang bisa membuat kita bisa menang. Oke, ini hanya mengulang lagi kita punya anatomi fisiologi dan bagaimana setan mau menghancurkan kita punya the willpower atau kingly power kita. Kuasa di otak itu yang memerintah, setan mau ikat itu untuk menghancurkan kita. Nah, ini waktu lalu kita sudah belajar bagaimana setan itu menggunakan apa hipnosis ya, hipnosis. Nah, ini yang terjadi, oke? Karena ini kalau kita tahu ini dia punya prinsip, kita akan apa namanya? Kita akan tahu bagaimana cara setan untuk menjatuhkan kita. Oke, perhatikan di sini. Waktu setan mau menjatuhkan kita, kita lihat ya stepnya. Pertama kan Tuhan kasih perintah, oke? Nah sekarang perhatikan, perintah ini untuk kita zaman ini. Ada di Alkitab, ada di Roh Nubuat, oke? Nah sekarang Adam dan Hawa. Perintah kepada Hawa, apa Tuhan bilang? And the Lord commanded, dan Tuhan perintahkan, kalau Tuhan command itu jadi law, hukum. Apa Tuhan perintah? Semua pohon di taman ini kamu boleh makan. Freely, semua. Nggak ada pengecualian. Semua, go ahead, eat it. Tapi hanya satu. But the tree of the knowledge of good and evil. Jadi hanya satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu jangan makan. Karena di saat kamu makan, kamu akan mati. Oke, perhatikan ya. Ini perintah. Semua bisa makan, satu jangan makan. Pengetahuan baik dan jahat. Nah, sekarang, oke, untuk setan mau menjatuhkan Hawa atau kita, yang pertama dia harus lakukan adalah dia harus questioning the law. Mempertanyakan akan hukum Tuhan.
Apa Tuhan bilang? Semua pohon bisa makan. Hanya satu. Waktu setan datang menggoda kita, dia bilang begini. Oh, ini setan ya, mau pertanyakan hukum Tuhan. Bukankah Tuhan bilang kamu nggak bisa makan semua pohon di taman ini? Nah, oke, kita bikin dia punya bagan di sini. Ini ya, coba perhatikan. Ini dua bagan. Satu Tuhan punya hukum, satu setan questioning the law. Ini Tuhan punya hukum bilang apa? Semua pohon kamu bisa makan. Setan bilang, oh, bukankah Tuhan bilang kamu nggak bisa makan? Kalau ini bilang you may eat it. Kalau di sini you may not, you shall not eat. Hanya ada tambah hanya ada satu, bukan satu huruf, satu kata. Tuhan bilang, semua pohon kamu bisa makan bebas. Terus kalau setan mau questioning the law, oh bukankah Tuhan bilang, kamu nggak bisa makan? Kenapa dia tambah satu kata ini? Ada yang mau kasih tanggapan? Kenapa setan mau kasih tambah satu kata ini? Apa dia punya purpose? Apa setan punya tujuan untuk tambah satu kata gitu? Lali sama Onang ada tambahan. Mempengaruhi limbik sistem. Mempengaruhi limbik system. Oke, good. Lali apa, Li? Membuat ragu-ragu membuat ragu-ragu frontal lobe. Yang membuat lagu. That's right. Ya, Mo- dia mo- mau resign. That's right, that's right. Dia mau resign. Reason. Oke. Jadi ini kan loh hukum Tuhan kan kita ditaruh di frontal lobe ya. Betul ya tadi Ali bilang. Waktu setan datang, frontal lobe-nya bilang kamu bisa makan semua. Setan datang, oh bukankah Tuhan bilang kamu nggak bisa makan? Jadi setan apa yang Tuhan bilang bisa, setan setan datang, oh bukankah Tuhan bilang kamu nggak bisa makan? Untuk Lali dan Onang jawabannya itu betul. Mereka, tapi yang kita mau tekankan di sini adalah setan bikin begitu untuk apa? Untuk argumen. Untuk mau create conversation supaya kita itu engage dengan dia gitu. Karena kalau kita engage dengan setan dalam apa namanya dalam kontrol atau pertanyaan atau mau debate, kalian tahu kita itu nggak akan pernah menang dengan setan. Setan itu master dari debate gitu. Dia tahu Alkitab lebih daripada yang kita tahu. Dia tahu roh nubuat lebih daripada yang kita tahu. Dia questioning the law. Dia membuat kita punya frontal lobe activity itu menurun. Kayak, jadi berpikir, oh, hah? Apa? Apa Tuhan bilang seperti itu gitu loh. Jadi membuat kita punya frontal lobe activity menurun dan nanti kita akan lihat bahwa dia akan bikin limbic sistemnya itu naik. Itu ya yang Hawa nanti. Nah, ini tadi ya, betul ya kalian baca itu, yang kalian jawab itu adalah dia questioning the law untuk membuat ragu-ragu. Iya kan? Kalau kita sudah mulai ragu-ragu, aduh itu bahaya. Kalau kita sudah mulai ragu-ragu dan kita mulai ragu-ragu, kemudian setan datang untuk ada kontroversi, akhirnya mau nggak mau kita itu terlibat dalam apa? Kontroversi karena setan mau invite kita gitu loh. Dia mau teman-teman kita itu nggak nggak bisa menang untuk kalau mau kontroversi dengan setan, oke? Lari gitu loh. Kalau Hawa itulah, coba kalian bayangkan ya. You guys imagine Hawa itu dalam kondisi yang perfect, oke? Dia itu nggak ada noda dosa, dia itu nggak tahu dosa itu bagaimana. Waktu dia waktu dia terlibat dalam debate dengan setan, yang terjadi adalah Hawa jatuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang kita punya kondisi itu sudah nggak perfect, sudah banyak dosa yang kita buat in the past, terus kita mau terlibat kontroversi dengan setan.
teman-teman. Kalau kita nggak ada the mind of Christ di dalam kita, oke? Karena kita tahu ya, Tuhan Yesus itu dicobai oleh setan di padang gurun, oke? Of course, Tuhan Yesus say something kepada setan di saat itu. Tetapi kalau kita nggak ada pikiran Kristus sama sekali, itu pasti akan jatuh. Dan lebih baik menjauh dari setan, oke? Flee. Kalau Hawa itu lari dari setan, dia itu nggak akan jatuh dalam dosa. Nah, sekarang setan questioning the Lord, tanya, oh bukankah padahal Tuhan bilang kamu bisa makan, hanya satu yang nggak bisa makan. Setan bilang, oh bukankah Tuhan bilang semua kamu nggak bisa makan? Tuhan nggak bilang begitu. Terus ini yang tadi orang bilang, itu limbic system itu kasih naik gitu. Waktu dia questioning the law itu supaya kita ragu-ragu, supaya kita invite dalam kontroversi dengan dia. Akhirnya waktu setan kontroversi dengan kita, dia bilang-bilang, lebih lama dia bilang, lebih keraguan-raguan dia tanamkan dalam apa? Pikiran kita. The more you debate with Satan, the more doubts atau the more ragu-ragu dia akan tanamkan karena dia tahu firman Tuhan dan dia akan twist satu kata aja yang Tuhan bilang enggak, terus dia bilang boleh, Tuhan bilang boleh, dia bilang enggak. Itu akan create ragu-ragu, keraguan demi keraguan demi keraguan. Terus habis itu kita punya subconscious itu dia kasih naik gitu. Nah, subconscious ini ya, yang kita sudah belajar waktu lalu adalah subconscious mind adalah belief to take information literally. Jadi kita punya subconscious mind itu atau bawah sadar itu, dia percaya dan ambil informasi itu literally. Jadi, oh, jadi setan tahu kita ada subconscious, terus dia kenapa kita ragu-ragu? Karena kita punya subconscious itu ambil informasi apa adanya. Oh, iya, Tuhan memang apa Tuhan bilang begitu gitu loh. Jadi setan bilang ini kita, oh subconsciousnya bilang, oh iya, terus gini, subconscious itu kurang dia punya filter untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi setan mau coba ini limbic system itu untuk kasih naik setinggi-tingginya untuk dia bisa menguasai kita punya frontal lobe. Dan akhirnya diminish frontal lobe activity. Nah, ini dia. Mengurangi kita punya aktivitas di frontal lobe. Oke. Jadi itulah yang terjadi. Nah, ini dia punya bahasa Indonesia yang kita coba translate lagi. Coba kita lihat ya, dia punya step-step Hawa jatuh. Ini kita punya bab tadi nggak banyak, kita hanya ulang waktu lalu supaya kita lebih mengerti, karena lebih diulang kita lebih mengerti, dan kita akan kasih dua contoh bagaimana setan bisa menguasai kita punya limbic system. Oke, kita lihat di sini ya. Hawa mendapati dirinya menatap buah pohon terlarang dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang bercampur aduk. Jadi Tuhan bilang, Adam dan Hawa kan Tuhan bilang jangan pisah, iya kan? Yang terjadi adalah waktu Hawa memisahkan diri dengan Adam, Hawa mendapati dirinya yang Tuhan bilang ini pohon jangan kamu makan, iya kan? Terus dia terkagum, dia menatap buah pohon yang terlarang, rasa ingin tahu dan terkagum. Jadi mau rasa ingin tahu dan terkagum bercampur aduk dalam dirinya. Nah, teman-teman nanti pas kita baca ini kutipan, kita kasih dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Waktu dia lihat pohon itu sangat indah, dia bertanya-tanya. Ini yang Ellen White bilang. Mengapa Tuhan dengan tegas melarang mereka untuk memakan atau menyentuhnya? Sekarang kita tanya sama Lali. Apakah Tuhan pernah larang untuk sentuh? Apa Enggak pernah. Tuhan nggak pernah bilang. Tuhan tuh bilang jangan makan. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Tapi dia bilang kenapa Tuhan larang untuk makan atau sentuh? In reality ya, in reality. Maybe Tuhan nggak bilang,
I'm not gonna add any words atau I'm gonna kasih kurang. Tapi di buku Kejadian Tuhan nggak bilang kalau kamu sentuh kamu mati gitu loh. Bisa saja they touch, as long as they do not eat, they will not die. Karena yang Tuhan bilang waktu kamu makan, kamu makan kamu mati. Tapi kita tahu kan itu setan pegang itu pohon. Dia nggak mati gitu loh. Jadi istilahnya kalau Tuhan bilang sesuatu, kita jangan tambah-tambah, iya kan? Di saat nanti kita tambah, akhirnya akhirnya apa? Akhirnya ya kita bisa jatuh dalam dosa. Bingung. Makanya kenapa, Li? Akhirnya bingung sendiri kalau kita tambah-tambah. Exactly, bingung sendiri gitu. Karena Tuhan bilang, kamu jangan makan. Di saat kamu makan, kamu mati. Tetapi Hawa bilang, oh kenapa Tuhan larang jangan makan atau sentuh? Nah, kalaupun Hawa itu betul, ini ya, kalaupun Hawa itu betul waktu Tuhan bilang kamu jangan sentuh, kenapa teman-teman kamu jangan sentuh? Ini ya, dia punya fisiologi, oke? Kalau kita lihat makanan, teman-teman, misalnya nih saya sudah kenyang ini, kita sudah kenyang, kita baru makan 1 jam yang lalu, oke? I'm so full gitu. Kemudian ada teman yang lagi makan gitu ya, teman-teman ada teman yang lagi makan. Oh Joy, do you want some? Kamu mau suka? Oh no, it's okay, Oh thank you. I'm full kita kenyang. I just ate about an hour ago. Oh, are you sure kamu yakin kamu nggak makan? Coba ini try. Waktu orang kasih pegang something makanan di kita punya tangan, kebanyakan apa Li yang terjadi kalau makanan sudah ada di tangan kita? Makan. Kalau sesuatu sudah di tangan kita, teman-teman, ini ya realitas. Nggak hitung 1, 2, 3, langsung di mulut. Kita kasih contoh, anak-anak bayi. Kenapa bayi, kalau mereka masih kecil waktu mereka merangkak, itu harus kita harus lihat apa yang di lantai, itu colokan harus dilihat mereka itu, I mean diprotek lah semua. Kenapa? Bayi, apapun yang mereka dapat di tangan mereka masuk di mulut gitu. Dan contoh yang ketiga, ini contoh yang ketiga ya. Kita kalau bersihin dapur biasa kalau sudah kenyang, oh sudah makan pagi gitu loh, bersihin dapur gitu. Terus ini sudah kenyang teman-teman. This is when I'm talking when I'm full, oke? Kalau kita nggak berdoa sama Tuhan, teman-teman, inilah di titik kita punya kejatuhan. Waktu kita makan, kita bersih-bersihin meja, bersihin-bersihin dapur. Di saat kita lihat ada makanan, misalnya kita biasa habis makan, kita makan almond, atau pecan, atau sunflower seeds, atau pumpkin seed, pokoknya nuts dengan seeds gitu ya. Waktu kita bersihin, ini kita sudah at least sudah 1 jam sesudah makan, sudah stop makan, sudah kenyang gitu. Terus kita bersihin-bersihin dapur, ada satu almond jatuh di, ada satu biji almond jatuh di meja gitu. Seharusnya kita ambil, kita taruh lagi kan di tempat ada almond itu. Teman-teman, apa yang terjadi kebanyakan? Ini kalau kita punya pikiran tidak surrender kepada Tuhan, kita punya pikiran limbic system yang kontrol, di saat kita pegang itu almond, apa yang terjadi next? You guys Masuk can mulut. get langsung ke mulut. Nggak hitung 3, pegang Waktu kita kunyah kita bilang, oh man, what what did I do? Apa yang kita baru bikin? Kenapa itu almond langsung masuk ke mulut gitu loh? Kita bilang, oh boy. Well, sudah kunyah, kita berdoa, oh Tuhan, lain kali kalau udah nggak serahkan kita punya pikiran sama Tuhan, udah kunyah makan. Tapi oh man, this is something wrong. Kita masuk, kita buang gitu. Makanya teman-teman, it's very dangerous, oke? Kalau Tuhan bilang jangan, jangan pernah pergi ke situ gitu loh. Jangan pernah sentuh, jangan pernah lihat, jangan gitu. Kalau kita membawa diri kita ke pencobaan, pasti itu akan jatuh gitu.
Ya, maksudnya ini hanya kita punya ada ilustrasi kepada kita bahwa di saat kita sentuh, otomatis kebanyakan most likely, oke, pasti masuk di mulut. Kalaupun Tuhan bilang jangan sentuh, tapi kita tahu di Kejadian Tuhan bilang jangan makan. Kalaupun Tuhan bilang jangan sentuh, bisa masuk di akal karena di saat kamu sentuh, pasti the next step akan masuk ke mulut, oke? Tapi kita tahu ya, Tuhan bilang jangan makan, di saat kamu makan, kamu mati. Terus sekarang kesempatan setan. Waktu setan lihat Hawa sendiri lagi menatap ini pohon karena Tuhan hanya bisa kasih akses kepada setan di pohon itu, setan bilang, "Aha, I got it." Sekarang Hawa sendiri, ini kesempatan yang terindah, yang ditunggu-tunggu, yang mana setan mau untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Karena di dunia-dunia lain, mereka punya apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi semua obey. Ini dunia ciptaan baru yang ada Adam dan Hawa baru diciptakan. Setan bilang, oke, Hawa sendiri, this is my chance. Ini saya punya kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Dan setan itu berbicara seolah-olah dia bisa tebak pikirannya Hawa. Terus dia langsung bilang, questioning the law right now, oke? Questioning the law. Pertama-tama teman-teman, steps untuk jatuh, kita pergi di tempat yang Tuhan larang kita pergi. Oke? Larang kita pergi, larang kita lihat, karena Tuhan tahu di saat kita pergi ke situ, di saat kita lihat itu, the next step itu setan punya ground, atau setan punya tempat yang dimana dia bisa akses di situ, teman-teman. Contoh. Ini Ellen White punya tulisan. Di mana yang setan bisa akses, bisa masuk ke situ? Di bioskop-bioskop ya, di movie theater, Ellen White bilang. Di movie theater, kita pernah baca, itu malaikat Tuhan itu dia stop di depan pintu situ, dia sedih, dia menangis karena dia nggak mau masuk di situ gitu, karena di situ setan punya apa? Enchanted ground, atau dia punya tempat untuk menjatuhkan manusia. Jadi jangan pernah pergi ke tempat Tuhan bilang jangan pergi ke situ, atau lihat di tempat yang Tuhan bilang jangan lihat di situ. Hawa pergi, kenapa Tuhan nggak mau kasih kita lihat di situ gitu? Pas pergi di situ, situlah setan apa? Dia punya kesempatan. Terus dia bilang, questioning the law. Bukankah Tuhan bilang kamu nggak boleh makan setiap pohon di taman ini? Tuhan bilang A, sekarang setan ganti itu hanya satu kata untuk meragukan hukum Tuhan. Dan teman-teman, setan punya kata-kata bukan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menakutkan atau monster-monster seperti yang digambarkan di televisi mengenai setan. No, dia bicara dengan lembut, menyenangkan, suaranya merdu. Ia berbicara kepada Hawa yang bingung-bingung loh. Kayaknya ini siapa ini yang berbicara gitu. Hawa terkejut mendengar seekor ular berbicara. Dia kayak, hah? Dan suaranya itu merdu, menyenangkan, you know. Kita tahu kan setan itu bisa menyanyi 4 suara sekalian keluar 4 suara gitu. Jadi setan dia berbicara kepada Allah, Hawa dengan suara yang lembut, yang menyenangkan, yang enak didengar. Terus Hawa terkejut, kok bisa seekor ular berbicara? Nah, ini yang kita baru baca ya, teman-teman. Ular itu memuji kecantikan dan keindahan Hawa yang luar biasa yang membuat Hawa senang. Wow, I was like, hah? Kita kayaknya pernah baca di sebelumnya gitu, yang mana ular itu memuji kecantikan dan keindahan Hawa. Wow, teman-teman. Luar biasa ya, dia puji-puji Hawa. Wow, kamu itu is beautiful. Terus Hawa senang lagi dengarnya. Oh man. Tapi ia takjub karena ia tahu bahwa Tuhan tidak memberikan kuasa kepada ular untuk berbicara. Jadi ini ya, kuasa hipnotis itu dia apa? Ambil attention untuk dia. Iya kan, waktu lalu kita sudah belajar hypnotize. Seseorang untuk hypnotize, dia ambil
dia bikin kita punya attention, kita punya perhatian, fokus ke dia. Jadi setan apa? Hawa punya attention fokus kepada setan, berbicara dengan lembut, suara yang merdu, kemudian dia puji gitu loh. Jadi Hawa itu tercengang-cengang dan wow, enak sekali dengar orang bilang, "Oh, you are so pretty, you are so beautiful. Oh man." Jadi kita punya pikiran itu fokus ke orang itu, dan di saat kita punya pikiran itu fokus ke orang itu, dia akan mengganti itu limbic system naik ke frontal lobe, kemudian frontal lobe punya activity itu berkurang dan kita akan mendengar suggestion apapun yang dikatakan orang itu, kita akan mengikuti gitu. Dan ini yang terjadi kepada Hawa. Dan ini ya, Hawa tergerak oleh rasa ingin tahu, bukannya melarikan diri. Ya, ini yang tadi kita bilang. Bukannya melarikan diri dari tempat itu, ia malah mendengarkan seekor ular berbicara. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa itu mungkin musuh yang telah jatuh yang menggunakan ular sebagai perantara. Ternyata setanlah yang berbicara, bukan ular. Hawa terpikat, tersanjung, terpesona. Wah, ini ya yang dia mau mikat kita untuk stay fokus kepada kita, oke? Stay fokus. Kita akan membuat kamu terpikat, kita akan membuat kamu tersanjung, kita akan memuji diri kamu, dan you gotta pay attention to me. Waktu dia dapat pikirannya Hawa sudah terpikat, tersanjung, baru dia bikin ini. Baru baru inilah yang terjadi, teman-teman. Kemudian Hawa terpikat, dan apa yang terjadi? Dan waktu Hawa sudah terpikat, teman-teman, karena setan berbicara dengan lembut, setan bilang Hawa itu sangat cantik, dia memikat pikiran Hawa, oke, 101. Terus dia bilang ular itu bilang kepada Hawa, kamu gak akan mati. Dengan suara yang lembut, merdu, oke. Terus bukan hanya itu, dia bilang, kan Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu mati. Ular bilang, kamu gak akan mati. Karena kamu tahu, di saat kamu makan, kamu punya mata terbuka, kamu akan menjadi seperti Tuhan, kamu akan tahu baik dan jahat. Dan waktu Hawa itu mendengar suara ular, karena ini kan sudah terpikat ya, sudah one on one ini setan ini sudah memikat Hawa dengan dia punya kata-kata, dengan dia punya pujian. Kemudian waktu waktu Hawa itu sudah terpikat, waktu Hawa sudah terpikat dengan kata-kata dari setan, dengan kata-kata dari setan, kemudian setan sekarang kasih dia punya suggestion, iya kan? Kan hipnotis itu waktu kita sudah terpikat, kemudian orang kasih suggestion, kemudian suggestion itu akan diikuti oleh orang yang dihipnotize. Baru orang itu akan bikin. Tapi langkah yang itu adalah kita harus terpikat dulu gitu loh. Kita punya sense, kita kan punya five sense ya, panca indera. Kita punya panca indera itu, kita punya pemandangan itu sudah terpikat oleh setan, baru dikasih suggestion. Dan suggestion itunya adalah limbic system naik ke atas, frontal lobe kita itu dia punya aktivitas itu menurun. Jadi harusnya frontal lobe yang bikin decision, sekarang limbic system yang kontrol gitu. Masih ingat Adam itu pertama frontal lobe yang kuasai. Sekarang yang setan menggunakan limbic system yang naik di atas. Oke? Baru dia punya suggestion adalah, kamu makan, oke? Kamu nggak akan mati. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu akan tahu baik dan jahat. Kamu punya mata akan terbuka. Dan waktu suggestion itu dikasih, oke? Sekarang yang terjadi adalah apa? Apa yang terjadi? Limbic system yang naik di atas. Frontal lobe itu menurun. Waktu limbic system naik, ini ya, dan wanita itu melihat, oh,
ini pohon ini enak untuk dimakan. Itu apa, Li? Onang. Kalau bilang, Limbic system. limbic system. Limbic itu Exactly. decide. Exactly. Ini enak sekali ini. Padahal hukum Tuhan bilang jangan makan. Limbic system bilang, oh no, eat it, eat it, eat it, eat it. Makan, makan. Ini pohonnya enak, enak, enak gitu. Aduh, wow, luar biasa ya. Terus ini pohon itu enak sekali untuk dipandang gitu. Pleasant to the eyes. The tree is good. Pleasant, sangat enak pemandangannya. Udah cuy lihat ini makanan di piring gitu. Udah, teman-teman, kalau orang mau em, biasanya kalau kita makan, teman-teman, kenapa kalau kita makan di restoran itu mereka harus decorate itu, kasih make sure makanannya itu ada dia punya bumbu-bumbu di atas, ada dia punya, ada dia punya dekorasi. Dan kemudian bukan hanya itu, di restoran itu harus membuat pertama kita cium itu, oh man, enak sekali gitu. Karena setan itu mau menggunakan kita punya senses ya, entah kita punya mata, kita punya penciuman. Kemudian untuk apa? Menaikkan kita punya limbic system supaya limbic system itu kontrol kita punya frontal lobe gitu. Jadi waktu Hawa lihat itu, wow, pleasant to the eyes. Oke, jadi kalau kita mau makan, orang di restoran itu, kan orang bilang, oh kalau makan itu kita punya pertama masuknya di mulut kan. Ternyata teman-teman dan penciuman ya which is true, tetapi biasanya kalau kalian lihat mau di restoran itu makan, kita mau makan, yang tadi kita bilang mereka decorate sampai orang lihat itu apa namanya mau makan makanan itu gitu loh. Iya kan? Biasa kan kalau di restoran biar cuman makan di piring itu mereka taruh di piring yang warna hitam atau warna putih kalau di restoran-restoran yang fancy. Terus mereka decorate, mereka punya kita lihat aja kayak oh man, it's so beautiful. Maksudnya kayak mau makan gitu. Nah, itulah salah satu cara setan untuk supaya kita eat something dari yang kita lihat gitu. Kalau orang mau jual sesuatu, mau jual misalnya mereka post di Facebook, mereka kan akan taruh makanan yang enak sekali dilihat, Pak. Baru lihat aja orang mau suka beli seperti itu ya. That's how bagaimana setan bekerja untuk menjatuhkan kita dengan memberikan sesuatu yang enak untuk dilihat. Kemudian bukan hanya itu, dia mau, oh waktu Hawa lihat itu pohon, dia bilang, oh ini pohon ini akan memberikan apa? Orang itu lebih bijaksana gitu. Desire to make one wise. Waktu dia lihat tiga hal itu, apa yang terjadi? Ambil makan pohon itu dan makan. Aduh, it's so sad ya. Maksudnya cerita Adam dan Hawa itu sangat menyedihkan. Tetapi itulah teman-teman yang setan gunakan dari kejatuhan Hawa sampai kepada kita saat ini. Dan kita harus tahu teman-teman, we need to know ini ya. Kita harus tahu ini. Oke? Okay? Kita punya otak mau kita untuk happy. Kita punya otak mau untuk benar. Kita punya otak itu mau untuk disecure, rasa aman. Kita punya otak itu mau untuk menginginkan sesuatu yang kita nggak punya. Right? Kita harus ingat ini. Jadi ada prinsip. Otak mau happy, mau benar, mau aman, dengan mau sesuatu yang dia tidak punya. Contoh, misalnya, oke, misalnya ada sesuatu di Indonesia sudah ada Tesla, mobil Tesla, Sudah, udah ada Tesla. Oh wow, kayaknya oke, sudah ada ya. sudah ada Tesla atau produk Apple lah atau cellphone lah atau itu. Iya, Jadi sudah ada. sudah ada ya. Oke, sekarang untuk menjatuhkan seorang kita harus tahu apa yang otak mau. Dia mau senang, mau benar,
mau supaya aman, dan dia mau sesuatu yang dia nggak punya. Saya nggak punya. Dia mau sesuatu, misalnya Tesla atau ya mobil yang Tesla itu kan dia bisa apa namanya diprogram untuk bisa drive sendiri kan atau untuk bisa mengemudi mobil itu sendiri gitu. Waktu dikasih di Tesla dipromot lah, dipromosi. Oh, ada mobil baru Tesla dengan begini-begini. Waktu kita lihat itu kita bilang, wow, man. Baru lihat aja sudah senang ya, sudah senang. Terus habis itu mau mau untuk memiliki mobil tersebut. Tesla, kita mau untuk memiliki mobil itu. Kita nggak punya, tapi kita nggak mau gitu. Tapi kita nggak, kita nggak punya Tesla, kita nggak ada duit, tetapi kita mau. Kenapa? Karena kita punya otak, mau sesuatu yang kita nggak punya gitu. Akhirnya Lali pikir-pikir, aduh kita suka sekali mobil Tesla, aduh kalau naik di situ ada dia punya komputer, ada dia punya segala sesuatu yang mobil-mobil lain nggak punya gitu loh. Dia ada kamera di samping kiri, samping kanan, di pintu, di belakang, dan bisa drive sendiri. Oh man, the brain wants to be secure atau merasa aman. Oh, dia bisa drive sendiri, dia punya ini, dan tidak ada di mobil yang lain. When Lali think about it, and then tiba-tiba ada orang datang. Hey Li, Ngana suka Tesla? Hah? Suka Tesla? Iya. Jadi Lali mau sesuatu yang Lali mau sesuatu, Lali punya brain happy, Lali punya sesuatu yang Lali tidak punya. Jadi if somebody offer you something, oke, yang Lali suka, Li, ngana suka Tesla? Lali bilang, hah? Of course, masa sih orang nak mau Tesla? Oke, ini ada Tesla. Kalau Lali bilang, oh kita punya warna kesukaan warna hitam. Dikasih oh ngana suka Tesla, ini Tesla warna hitam, ini Tesla bisa drive sendiri, ini Tesla begini, begini, gini. Jadi apa yang ada di Lali punya pikiran yang otak itu suka ditawarkan oleh seseorang yang datang, oke Ngana suka ini. Terus dia bilang, oh sekarang ini Tesla lagi 25% off. Dia punya harga lagi turun, lagi 25% diskon gitu. Yang biasanya harga segini, sekarang tinggal begini. Gimana, Li? Oh man, nah, karena Lali suka sekali itu Tesla, terus apalagi ada 25% off, kira-kira the next step yang Lali mau bikin apa? What do you think you gonna do the next step? Lali, Lihat ada uang atau enggak. that's right, ada uang atau enggak. But sometimes, even though you don't have money, atau ya, misalnya kerjanya pas-pasan, tetapi you think that oh you can Lali bisa beli itu Tesla, tapi dengan uang yang pas-pasan tapi bisa gitu loh. You know what? Sometimes ya, kita punya brain karena kita punya otak mau happy, mau benar, mau aman, mau sesuatu yang kita nggak punya, dan kita lihat ada, itu bisa jadi kita punya, dan kita impi-impikan itu, you will do anything, you will do anything, untuk mau get itu something yang ditawarkan oleh orang itu. Apapun yang kita bikin, kita akan beli. Kita akan purchase, kita akan bayar, karena itu yang kita ingin-inginkan. Itu yang otak kita mau. Otak kita mau happy. Wow, pas dapat Tesla, happy. Pamer, iya kan? Pamer, wah Iya. kita baru mobil baru ini Tesla. Orang jarang punya Tesla, sama seperti dulu ya waktu telepon Apple itu baru keluar atau komputer. Semua mau seperti itu ya karena new technology. Ini Apple bisa bikin ini pohon yang telepon yang lain nggak ada. Otak kita mau sesuatu yang kita nggak punya. Atau begitu lagi itu kita punya otak ya istilahnya. Jadi itu yang setan tahu yang dia tawarkan kepada Hawa. Dan of course,
Tuhan tanamkan itu untuk apa? I don't have eternal life. Kita nggak ada hidup kekal. Kita nggak ada surga. Tuhan tanamkan itu untuk sesuatu yang untuk hal-hal rohani. Tapi setan juga bisa tanamkan sesuatu untuk hal-hal duniawi yang kita nggak punya gitu. Jadi kita harus ingat itu gitu loh. Nah itu yang setan tawarkan kepada Hawa dan yang terjadi adalah, coba lihat di sini. Brains, oke. Tadi ada apa? Otak mau senang, otak mau benar, otak mau aman, otak mau sesuatu yang tidak punya. Sekarang cocokkan di Kejadian 3. Waktu Hawa lihat itu good for food, oke, makanan ini enak, yang mana kira-kira di otak? Di otak ini yang ada 4, itu di mana kira-kira? Yang Hawa lihat, enak sekali makanannya. Ada yang mau jawab? Dia ada 4 option ini, yang otak mau happy. Go ahead, Li. In Good for food. Enak sekali makanannya. frontal lobe thinking. Yang Oh, yang di 4 ini, otak mau happy, otak mau benar. oh, Yang mana? brain wants to be right. Otak mau benar, good for food. Iya, good for food. Oke. Nah, oke ya. Sekarang pleasant to the eyes, enak di mata. Di mana di brain ini? Wants to be happy. Brains to be happy. Terus desire to make one wise, di mana? Menginginkan Ya, sesuatu. what he doesn't have. Dia nggak punya. Exactly. Jadi, kalau misalnya di 4 ini, 1, 2, 3, 4, at least dapat 3, oke, dapat 3, dan kalau kita punya, tidak surrender kita punya frontal lobe kepada Tuhan, oke, inilah yang limbic system mau, oke, happy, makan anytime, as long as I'm happy. Saya mau benar, apapun saya lakukan, yang kita benar. Tuhan bilang itu kamu jangan makan. Oh, setan bilang bisa makan, nggak akan mati. Saya benar, otak kita mau jadi benar. Kita punya otak mau aman gitu loh. Kita punya otak mau sesuatu yang nggak punya. Di saat setan tawarkan itu, at least 3 dapat gitu. At least 3 hal yang ditawarkan kepada otak. Makanannya enak. Saya mau benar ya, makanannya enak. Tuhan bilang nggak boleh makan. Oh, makanannya enak. Oh, makanannya uh, uh, pleasant to the eyes. Oh, kita punya otak senang gitu. Kalau makan itu pasti enak rasanya. Good for food, pleasant to the eyes. Mau menjadi suatu yang bijaksana, menginginkan suatu yang dia nggak punya gitu. Di saat at least ada 3 di kita punya otak itu, disitulah titik kita punya kejatuhan. Disitulah setan gunakan untuk menjatuhkan Hawa. 3 itu dia dapat untuk menjatuhkan Hawa. Good for food, pleasant to the eyes, desire to make one wise, dan itu disuggest kepada setan, kepada Hawa, karena setan itu pegang di tangannya gitu, pegang itu buah di tangannya, dan dia tidak mati gitu. Dan buahnya itu menarik ya, enak untuk dilihat. Dan setan bilang, oh kamu akan tahu baik dan jahat. Kamu akan seperti Tuhan. Dia mau sesuatu yang dia nggak punya. That's our brain. Dapat 3 itu, that's it. Itulah titik kejatuhan dari manusia atau dari Hawa. Hypnotize. Dia dihipnotis oleh setan dengan meragukan akan hukum Tuhan, dengan membuat apa? Dalam kontroversi atau kita terlibat dalam kontroversi, dia hipnotize kita one on one, dia setan apa bilang Hawa itu cantik, dan dia bilang ini buah ini sangat apa untuk membuat Hawa bijaksana, kalau makan tidak akan mati.
Di saat Hawa setan itu hypnotize Hawa, dia suggest sesuatu untuk melawan hukum Tuhan, dan yang dia lakukan itu adalah limbic system itu naik ke atas, dia yang take control, kemudian frontal lobe itu berkurang aktivitas, akhirnya limbic system yang take control, dan di saat itu kita bikin decision. Kalau limbic system yang take control, teman-teman, decisionnya itu apa? Disobedience to the law of God. Selalu itu melawan akan hukum Tuhan. Kalau limbic system yang take control. Tapi kalau frontal lobe yang take control, pasti akan apa? Obedience to the law of God. Oke? Kita sudah bahas pada waktu lalu ini bahwa keadaan hipnosis itu adalah keadaan di mana kita punya kesadaran yang berubah dengan ditandai dengan perhatian yang terfokus. Ini yang setan gunakan ya. Kesadaran peripheral berkurang dan kemampuan yang lebih tinggi untuk menanggapi sugesti. Jadi kita di hipnosis itu adalah fokus, oke? Dari kesadaran yang berubah, perhatian yang terfokus, kita engage dengan setan, setan bikin apa saja untuk kita terfokus kepada dia, dan kemudian dia kasih suggestion, dan suggestionnya itu adalah untuk meragukan akan hukum Tuhan. Oke, ini berapa kutipan terakhir yang kita mau kasih untuk sekarang ya, karena kita hanya mengulang waktu lalu supaya kita lebih mengerti apa frontal lobe, apa limbic system, apa di hipnosis itu bagaimana, dan apa conscious mind itu gimana. Sekarang kita baca kutipan Ellen White. Oke, untuk ada 3 kutipan, kemudian kita akan tutup ya. Ini teman-teman, saraf-saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem tubuh merupakan satu-satunya saluran melalui mana surga dapat berkomunikasi dengan manusia dan mempengaruhi kehidupan yang paling dalam. Di otak di mana saraf ini yang surga berkomunikasi? Saya mau tanya. Di mana hukum Tuhan ditaruh di otak kita? Di bagian mana yang mempengaruhi, yang surga bisa satu-satunya? Frontal lobe. Frontal lobe, exactly. Di frontal lobe di otak depan ini merupakan satu-satunya saluran di mana surga berkomunikasi. Oke? Dan ini dia punya warning. Dan di frontal lobe ini ada willpower ya, ada kingly power di sini. Ini yang kita sudah bahas, sekarang kita lihat kutipan Ellen White. Terus dia bilang, apapun yang mengganggu peredaran arus listrik dalam sistem saraf akan melemahkan kekuatan-kekuatan vital dan akibatnya adalah tumpul kepekaan pikiran. Wait, hold on. Waktu kita belajar mengenai anatomi fisiologi frontal lobe dengan limbic system. Dia bilang, apapun yang mengganggu peredaran arus listrik. Nanti next time kita akan bahas itu peredaran arus listrik di otak kita ya, dengan yang dopamin, oke? Apapun yang mengganggu peredaran arus listrik dalam sistem saraf akan melemahkan kekuatan vital, lessen the strength of the vital powers, dan akibatnya tumpul kepekaan pikiran. Kalau bahasa Inggris, the result is deadening of the sensibilities of the mind. Deadening itu bisa tumpul atau bisa mematikan. Di mana kita punya pikiran itu yang peka untuk hal-hal di mana surga itu bisa berkomunikasi. Di mana? Frontal lobe. Di frontal lobe. Tapi dibilang di sini, apapun yang mengganggu peredaran arus listrik akan melemahkan kekuatan dan akhirnya kita punya frontal lobe itu tumpul atau lemah. Bukankah itu yang setan mau? Iya kan? Kita punya frontal lobe itu lemah. Kenapa? Supaya dia bisa hypnotize kita. Kenapa? Supaya dia punya limbic system itu naik dan dia kasih suggestion untuk menggunakan kita punya limbic system untuk ikut dia punya suggestion gitu. Jadi dia akan mengganggu peredaran aliran listrik kita di kita punya otak untuk kasih tumpul kita punya kepekaan pikiran gitu. Ini kalau kita ngerti anatomi fisiologi, waktu baca ini kita ngerti. Oh,
dia punya dia punya dia punya cara itu bagaimana? Oh ternyata kasih tumpul ini frontal lobe ini nggak peka, kemudian limbic system kasih naik dan dia kasih suggestion supaya kita mengikuti semua yang ada di limbic system itu yang tanpa ada pengetahuan tetap tidak bisa benarkan benar dan salah, semua yang dibilang itu diambil dengan semua yang ada di subconscious atau di limbic system itu diambil dan diterapkan dan akhirnya kita membuat keputusan berdasarkan di limbic system bukan berdasarkan frontal lobe. Sekarang apa? Ini dia punya kutipan sambungannya ya teman-teman. Ini sambung. Enggak, bukan kutipan yang lain. Jadi kira-kira apa, oke, apa yang bisa membuat kita punya frontal lobe ini tumpul? That's the question. Karena apapun yang mengganggu di aluran listrik di frontal lobe itu akan membuat kita punya frontal lobe ini atau kita punya ya di pikiran ini, otak ini akan lemah atau mati rasa, nggak bisa lagi berfungsi karena ada terganggu di peredaran arus listrik. Apa kira-kira yang bisa mengganggu di arus listrik di sistem saraf ini yang membuat kita punya pikiran ini tumpul atau mati rasa? Ini teman-teman. Aduh, ready? Ketidakbertarakan dalam bentuk apapun. Oke? Intemperance. Tidak bertarak dalam bentuk apapun. Contoh, tidak bertarak dalam soal makan, minum, bekerja, tidur, pemuasan hawa nafsu. Oke? Anything, you name it. Kita tidak bertarak dalam makan, minum, bekerja, tidur, pemuasan hawa nafsu. Walaupun hubungan suami istri, karena hubungan suami istri juga ada temperance ya di buku Ellen White mention. Tidak bertarak dalam bentuk apapun akan menumpulkan organ-organ persepsi, weaken the brain nerve, akan menumpulkan organ-organ persepsi dan dengan demikian melemahkan kekuatan saraf otak sehingga hal-hal yang kekal tidak lagi dihargai sebagaimana semestinya, melainkan ditempatkan sejajar dengan perkara-perkara biasa. Teman-teman, mungkin sometimes kita berpikir, kenapa sih kita harus bertarak? Why? Kenapa Ellen White penuh dengan counsels atau dengan dia punya warning atau counsels atau dia punya pelajaran, dia punya peringatan atau dia punya counsel untuk kita bertarak. Kenapa teman-teman? Why do you think Ellen White keep saying that? Kenapa Ellen White keep? Karena ini pelajaran medical missionary. Kenapa? Kenapa kita sebagai medical missionary mengajarkan orang untuk bertarak? Makan, minum, bekerja, tidur, karena di saat kita tidak bertarak dalam kita punya bentuk apapun, teman-teman ya. It's not only makan, tidur, bekerja, overwork atau tidur pun kita tidak tidur late atau nggak ada jam tidurnya, kapan tidurnya dan tidak ada peraturan. Itu teman-teman akan menumpulkan kita punya organ-organ persepsi dan melemahkan kita punya weaken the brain nerve power. Melemahkan kekuatan saraf otak. Kita punya frontal lobe ini akan lemah sehingga kita nggak menghargai hal-hal kekal. Firman Tuhan yang masuk, yang mau berkomunikasi dengan kita nggak hargai lagi teman-teman. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah menempatkan sejajar firman Tuhan itu atau hal-hal kekal dengan perkara-perkara biasa. Contoh ya, kita kasih contoh. Nadab dan Abihu. Mereka masuk di sanctuary, di Ka'bah. Karena mereka punya otak itu sudah mati rasa dengan alkohol yang mereka minum, mereka nggak bisa bedakan mana yang suci, mana yang perkara yang biasa, mana yang suci. Dan akhirnya apa? Tuhan harus binasakan mereka, teman-teman. Tuhan mau untuk kita punya otak itu fokus gitu, clear, nggak ada sesuatu apapun
untuk menghalangi kita, tidak ada sesuatu apapun untuk melemahkan kita punya otak. Tuhan Yesus di kayu salib, dia nggak mau minum itu cuka. Kenapa? Karena itu cuka melumpuhkan dia punya frontal lobe. Dan kalau kita punya frontal lobe lumpuh, teman-teman, oke, setan akan ambil advantage, keuntungan untuk, karena ini sudah lumpuh, limbic system masuk. Saya mau duduk di throne untuk mengalahkan. Saya akan mengalahkan saya harus ikat yang kuat, dan kuat itu di frontal lobe, untuk mengalahkan kita. Tuhan Yesus tahu itu, teman-teman. Anything, apapun yang kita lakukan, yang melemahkan kita punya otak, itu setan akan gunakan untuk limbic system take over. Oke? Terus dia bilang, kuasa-kuasa pikiran yang lebih tinggi, yang dirancang untuk tujuan-tujuan yang mulia, diperbudak oleh hawa nafsu yang rendah. Hawa nafsu yang rendah di mana, Li? Di Di mana? limbic system. Di limbic system. Kuasa-kuasa pikiran yang lebih tinggi di mana itu? Frontal lobe. Frontal lobe. See, when you understand frontal lobe and limbic system, kalian bisa tahu di mana. Kuasa-kuasa pikiran, the higher powers of the mind. Ini teman-teman, higher powers of the mind is the frontal lobe. Designed for elevated purpose, untuk tujuan malah diperbudak oleh apa? Frontal lobe. Kenapa? Karena ini sudah ditumpul oleh ketidakbertarakan. Jika kebiasaan fisik kita tidak benar, maka kuasa mental dan moral kita tidak akan menjadi kuat. Jadi teman-teman, kalau kita sakit, kita punya fisik ini tidak benar dengan kita punya tidak bertarak, makan, minum, bekerja, tidur. Ini kita punya mental dengan moral, ini nggak akan kuat. Sebab terdapat hubungan yang sangat erat antara keadaan fisik dan keadaan moral. Ini fisik dengan moral itu berkaitan erat. Kenapa? Karena kita tahu anatomi fisiologi, frontal lobe dengan limbic system. Kalau kita punya frontal lobe lemah, pasti kita punya moral akan rusak. Pasti setan akan masuk untuk dapat kita. Sometimes kita anggap enteng, teman-teman. Oh, it's okay, nggak bertarak, makan. Justru di situ, di saat kita anggap enteng, justru setan bilang, oke, thank you very much. Kita nggak perlu convince kalian, kita nggak perlu yakin, karena kalian yakin nggak penting gitu. Kalau kita ngerti pelajaran ini, kita akan lihat betapa pentingnya untuk menjaga ini frontal lobe, karena di saat ini lemah, setan akan masuk, teman-teman. Pasti. Setan sudah belajar kita dari kita sejak lahir. Dia tahu di mana titik kelemahan kita. Kita nggak mau besar-besarkan kuasa setan. Kita perlu membesarkan kuasa Tuhan, teman-teman. Karena disitulah kita perlu Tuhan dan menurut akan hukum-hukum yang Tuhan kasih, terlebih hukum kesehatan. Kalau tidak, kita punya moral ini pasti akan bobrok karena kita punya frontal lobe ini sudah dikuasai oleh limbic system, oleh setan ya, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Jadi kita akan pelajari nanti in the future dengan lebih detail, teman-teman. Kenapa saya mau bawakan ini? Karena, amin, ini pelajaran sangat penting, teman-teman. Tuhan sudah mau datang ya. Tidak ada satu dosa pun yang kita punya untuk memiliki the seal of God. Meterai Tuhan akan ditempatkan kepada orang-orang yang tidak ada satu dosa pun nggak ada. Dan bagaimana setan mendapat kita untuk kita berdosa? Ini teman-teman, dengan tidak bertarak. Kenapa? Karena kita punya pikiran itu dilemahkan dan setan akan datang dengan kuasa hipnosis untuk melemahkan frontal lobe dan meninggikan limbic system, sehingga apapun yang limbic system bilang kita akan bikin, walaupun kita harus melawan akan hukum Tuhan. It's okay, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau enggak masalah, Ellen White nggak akan bilang, teman-teman. Tuhan ini kasih pekabaran karena dia sayang sama kita. Dia mau untuk kita spend time eternity dengan dia gitu. Dan dia kasih counsels, dengan warning di dalam firman Tuhan dengan tulisan-tulisan roh nubuat. Oke? Dan yang terakhir ya. Dan yang terakhir.
Ada bahaya dalam amusement atau hiburan yang dicari hanya untuk memuaskan diri. Nah, ini teman-teman kita mau kasih ya. Ini Ellen White bilang, there is a dangers in amusement atau hiburan yang dicari untuk hanya memuaskan diri. Semua kebiasaan pemanjaan diri yang melemahkan kekuatan fisik, yang mengaburkan the mind atau beclouded the mind, atau menumpulkan kepekaan rohani adalah keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Teman-teman, hiburan-hiburan yang memuaskan diri, melemahkan apa? Kekuatan fisik atau mengaburkan pikiran. Oke, ini kita mau bilang. Oke, kalau kalian lihat kata amusement, itu terbagi 3 kata ya, kita lupa tulis yang men terakhir. A itu bahasa Inggris itu without. A itu artinya without, nggak ada. Without, nggak ada. Muse itu artinya to think. Oh, my muse, something that kita think. Yang kita pikir-pikirkan itu muse ya. Kalau kalau di bagian medis itu febrile, tidak panas. Kalau febrile itu panas. Apalagi ya kalau contoh-contoh, ya. Coba kalian pikir apa itu arti amusement? Nggak perlu pikir gitu loh. Amusement itu hiburan itu tanpa istilahnya nggak perlu masuk di frontal lobe langsung ke apa? Ke limbic system. Jadi itu kata amusement ini kita perhatikan juga ya. Itu yang Ellen White tulis di sini. Kata amusement tidak hanya berarti hiburan secara umum, tetapi yang Ellen White bilang itu hiburan yang untuk memuaskan diri. Hiburan yang memuaskan diri itu mengaburkan kita punya pikiran, teman-teman. Beclouded the mind. Kita punya frontal lobe itu confused. Bukan semua hiburan itu salah. Jadi nggak semua hiburan itu salah ya. Yang diperingatkan Ellen White itu adalah hiburan yang apa? Menjadi kita punya tujuan hidup, yang kita cari-cari untuk mengejar kesenangan diri, menguasai kita punya pikiran dan waktu, melemahkan tubuh pikiran atau kehidupan rohani. Oke? Terus next, yang terakhir. Sebagai contoh, coba ya contoh. Berjalan-jalan di alam, bermain musik, berolahraga, bermain musik yang baik, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, itu hiburan kan atau amusement, oke? Itu sehat gitu. Tetapi hiburan yang membuat seseorang kecanduan, mengabaikan tanggung jawab, atau menjauh dari Tuhan termasuk jenis hiburan yang diperingatkan yang di Ellen White bilang di sini gitu. Amusement yang memuaskan diri sendiri. Sekarang kita tanya sama Lali atau anybody. Coba kasih salah satu contoh amusement atau hiburan yang untuk memanjakan diri atau puas, memuaskan diri gitu. Bukan amusement yang bukan hiburan yang kita pergi ke alam atau ada olahraga yang baik, spend time dengan keluarga, rekreasi di alam. Itu kan hiburan ya. Tapi ini amusement atau hiburan yang puas diri, kecanduan. Yang penting saya puas. Mengaburkan kita punya pikiran, melemahkan kita punya kekuatan fisik, menumpulkan kita punya kepekaan rohani. Itu kalau teman-teman coba yang ikut di sini kalau kalian bisa kasih contoh. Apa itu amusement hiburan yang ini? Kita bikin ini. Kalau kita nggak bikin ini, jadi kecanduan gitu loh. Mengejar hanya untuk memuaskan kesenangan diri. Kita punya waktu tersita di situ, kita punya pikiran. Akhirnya pas kalian lihat itu atau mengalami itu, pas buka Alkitab, Alkitab itu nggak ada rasa apa-apa, nggak ada ketertarikan, nothing at all whatsoever. Apa itu, Li? Main Contoh. HP begitu. Oke, main HP yang mana? Yang detail, Li? Yang detail. Ya, udah buka sosmed atau apa sambil lupa waktu kan. Exactly. Apalagi? Oke, thank you, Li. Ada lagi teman-teman yang mau kasih contoh?
Ada Devi sini, ada Onang, Papa Pinky, Tante, Tante Eti. Apa hiburan yang hanya memuaskan diri? Yang mengaburkan kita punya pikiran? Oke, jadi mungkin nggak available. Yang Lali bilang itu salah satu, that's so truly. Teman-teman, unfortunately, sayang sekali itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan semua-semua yang kita cari untuk memuaskan kita punya diri, untuk kesenangan diri, kuasai kita punya pikiran dan waktu, yang kalau kita nggak lihat itu sepertinya, kayak addicted gitu loh, teman-teman. Itu yang Ellen White peringatkan, teman-teman. Itu akan mengaburkan kita punya pikiran. No wonder orang itu spend time di Facebook, di Instagram, berjam-jam hanya untuk memuaskan diri gitu, hanya untuk lihat sesuatu atau di YouTube, lihat movie atau apa untuk memuaskan diri. Dan akhirnya pas mau baca Alkitab, nggak ada keinginan untuk baca Alkitab. Dan teman-teman, di Facebook atau di anything ya, sosial media, atau video game, teman-teman, akhirnya apa? Setan kasih suggestion untuk semua yang kalian lihat. Oke, yang kalian lihat di sosial media, YouTube atau apa. Akhirnya apa? Ditawarkan di kita punya otak, apalagi makanan, minuman, fashion, ada iklan-iklan dan akhirnya kita pergi beli itu barang. Itu yang menumpukan kita punya kepekaan rohani dan yang akhirnya apa? Frontal lobe jadi lemah, kita punya limbic system yang take over. Dan akhirnya sama seperti Hawa. Hanya seperti ini dia jatuh dalam dosa. Eh, wow. Dan amusement itu bukan hanya itu ya, tempat-tempat kita pergi ke ada orang-orang em, pergi ke tempat hiburan itu. Kalian tahu yang roller coaster itu yang kalau naik itu sepertinya kita punya jantung mau copot seperti itu. Teman-teman, what is that? Memuaskan diri, mempunyai kita punya dopamine level itu langsung naik tinggi-tinggi, kemudian nanti kita ke situ ya teman-teman. Dan di saat kita selesai itu, apakah kita, oh man, I wanna study the word of God? Nggak ada hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat bahwa inilah setan untuk menumpulkan atau mematikan kita punya kepekaan terhadap di dalam kita punya pikiran peka untuk mendengarkan firman Tuhan di mana Roh Kudus bisa berkomunikasi. Dan kalau setan dapat di sini, teman-teman, that's it. Udah jatuh, nggak perlu hitung satu dua tiga, udah. Jadi kita pasti 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 akan jatuh karena frontal lobe itu atau kita punya willpower itu sudah diikat oleh setan. Hiburan, musik teman-teman, musik musik yang setan yang dikasih itu semua musik yang bukan memuji Tuhan itu memuaskan diri, teman-teman. Kalau kalian karaoke atau dengar-dengar musik-musik yang worldly music, apakah kita mendengarkan akan kita punya pikiran itu peka terhadap suara Roh Suci? Sama sekali tidak, teman-teman. Makanya warning mengenai musik, mengenai yang kita lihat, kita makan, kita minum, tidur, olahraga, semua itu mempengaruhi kita punya otak. Kalau kita punya otak itu tidak kuat, di frontal lobe-nya tidak kuat, karena semua yang setan tawarkan itu, akhirnya apa? Kita kita nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Akhirnya setan kasih suggestion ini kita ikut, dan akhirnya hukum Tuhan di dalam pikiran kita nggak peduli lagi gitu loh. Kalau mau baca, oh Ellen White bilang begini, semua kayak, hah? Ellen White? Alkitab nggak bilang begitu, Ellen White bilang begitu. Teman-teman, Ellen White itu adalah roh nubuat. Itu dia nabi seperti Musa, seperti nabi-nabi yang tulis Alkitab, tapi dia tidak tulis di Alkitab. Dia itu nabi di zaman kita. Apa yang Tuhan sudah inspirasi melalui nabi itu adalah untuk kita, gitu loh. Jadi apa yang Ellen White bilang itu untuk kita punya keuntungan di zaman kita, bagaimana kita bisa diselamatkan gitu loh. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita supaya kita bisa
fokus terhadap hal-hal rohani dan bagaimana setan, kita harus tahu cara setan untuk menjatuhkan kita, dan kita tahu di kutipan Roh Nubuat banyak sekali. Kalau kalian ngerti limbic system frontal lobe, kalian baca Roh Nubuat, kita bisa lihat, oh ini limbic system, oh ini frontal lobe, seperti itu. Oke? Oke, teman-teman. Jadi kita punya Bible study sampai di sini. Oke, kita punya pembahasan. Kita hanya review kembali waktu lalu karena minggu lalu kita miss Bible study-nya. Kita hanya review dan nanti next time kita akan lebih dalam bagaimana untuk, karena ini kan physiology of sin. Bagaimana setan bisa jatuhkan kita dalam dosa dengan mempelajari fisiologi anatomi di kita punya otak. Next time bagaimana fisiologi of victory, atau bagaimana untuk memperoleh kemenangan ya. Dan kita akan bahas sedikit mengenai dopamin di kita punya otak dan bagaimana untuk kita bisa bisa menang dan apa hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memperoleh kemenangan. Dan akhirnya bagaimana kita bisa kecurangan Roh Kudus dan bagaimana kita bisa dimeteraikan dan menerima hari Sabat dan bisa dimeteraikan. Karena inilah pelajaran bagaimana untuk mempersiapkan kita terhadap kedatangan Tuhan. Crisis ahead of us. Sunday law is coming, teman-teman. We need to know everything. Kita harus tahu apa yang perlu kita tahu untuk supaya kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas atau meterai Tuhan. Nggak ada waktu lagi, teman-teman. Kita punya waktu hanya sedikit sekali untuk kita bisa apa? Untuk pintu kasihan sudah tidak lagi lama ditutup dan untuk menerima meterai Tuhan. Tuhan berikan gini untuk bangun kita. Hei, bangun. Kalian tahu ndak ini pelajaran bagaimana di tubuh kita supaya kita bisa menang terhadap setan. Ini bagaimana supaya kita bisa menang terhadap setan. Kita tahu strategi setan supaya kita tahu bagaimana kita tidak masuk lagi di dalam em, apa namanya perangkap yang setan sudah berikan kepada Hawa, dan itulah perangkap yang dia berikan kepada manusia, dan dia juga berikan perangkap itu kepada Yesus, tapi Yesus tidak pernah jatuh. Oke, oke, kita punya Bible study sudah selesai. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau tambahan, silahkan. Alali ada pertanyaan, Onang, Tante Eti, Jangan sih. Papa Pinky. Oke, alright, oke, thank you. Kalau begitu kita akan tutup. Kita punya Bible study. Kita akan tutup dengan doa.